2 tahun gua lebaran di Yaman. Hai guys, gua Adin, ahlan wa marhaban di channel gua. Video kali ini gua bakal ceritain ke kalian bagaimana suasana lebaran di Yaman. Ya, lebaran di Yaman bisa dikatakan lebaran yang biasa-biasa aja. Sebelumnya mungkin gua bakal ceritain ke kalian kenapa gua bisa lebaran di Yaman. FYI, gua adalah salah satu mahasiswa yang sedang melaksanakan studi di Yaman. Ketika gua merantau, gua sudah sangat siap untuk menerima resiko dan juga konsekuensi ketika gua merantau. Dan salah satu konsekuensi terbesar ketika gua merantau adalah tidak bisa pulang ketika hari raya tiba. Ya kan bisa pulang, Bang. Ya pulang aja sendiri, lihat aja tiketnya seberapa bombastis harganya. Sudahlah, namanya juga ijtihad thalabul ilm ya kan. Sekarang gua balik lagi ke topik kenapa lebaran di Yaman itu bisa terasa biasa-biasa aja. Oh ya, sedikit info yang bakal gua ngasih tahu. Gua ini tinggal di daerah Mukalla. Jadi di Yaman bukan di Tarimnya tapi di daerah Mukalla. Yang mana Mukalla ini adalah daerah dekat pesisir atau dekat laut. Sedangkan Tarim itu adalah suatu tempat yang daerah wadi atau daerah lembah. Jadi kali ini gue bakal share ke kalian apa aja yang gue rasakan as student of Mukalla. Seperti biasa, gue mengawali pagi gue dengan melaksanakan sholat id pukul 6 tepat. Sebelum melaksanakan sholat id, itu disunahkan untuk makan. Kali ini gue bersama teman-teman gue lagi membuat soto, yang mana memang kita tidak bisa membuat rasa yang kita dapatkan seperti ada yang di Indonesia, tapi setidaknya kita bisa mengembalikan atau mengobati rasa rindu kita terhadap makanan-makanan Indo. Lebaran kali ini gua sholat di masjid yang namanya Masjid Hamzah. Setelah selesai sholat id, gue melanjutkan untuk salam-salaman dan bermaaf-maafan kepada teman-teman kampus gue di Beit Abuya. Kali ini kita lebaran ya guys, lebaran kedua. Let's go. Kita lagi sowan ke Abuya, kita mau lanjut sowan ke Abuya. Setelah usai bersalam-salaman dan juga bermaaf-maafan, kita semua melanjutkan untuk foto bersama. Dan setelah rangkaian acara ini selesai, ya gue balik ke Sakan. Nah, disinilah letak kebosanan lebaran di Yaman. Alasan pertama kenapa lebaran di Yaman ini sangat membosankan, yang pertama, hampir semua mat'am atau tempat-tempat makanan seperti restoran dan juga bakolah-bakolah seperti toko-toko untuk menjual bahan-bahan pangan itu tutup, dan tutupnya ini berkelanjutan hingga 3-4 hari, dan bisa dikatakan akan buka kembali setelah seminggu setelah lebaran atau mungkin 5 hari setelah lebaran. Yes, I know this is no more food for a week. Alasan kedua, kalau kita di Indonesia ketika hari lebaran itu tiba, kita akan open house di kala itu juga. Jadi kita mengunjungi rumah-rumah saudara untuk bermaaf-maafan. Kita juga mengunjungi tetangga dan juga mengunjungi ke siapa saja untuk meminta maaf, dan juga ya akan diadakan ramah tamah atau open house. Tapi kalau di Yaman untuk hari H tersebut tidak ada open house atau biasa disebut sebagai uat. Ngomong-ngomong tentang uat, kita melanjutkan ke alasan yang ketiga, yaitu kebiasaan orang Yaman adalah mereka tidak akan membuka uat sebelum puasa Syawal selesai. Misalkan hari ini adalah hari puasa pertama, besoknya itu akan diadakan puasa Syawal sampai hampir seminggu. Dan kemudian setelah puasa Syawal itu selesai, akan diadakan uat-uat. Uat itu apa? Uat itu adalah open house, yang mana di uat itu sendiri akan diadakan ramah tamah dan juga pembacaan zikir, doa, maupun pemberian nasihat-nasihat atau mauidhah hasanah. Uat ini sangat berbeda ketika kita di Indonesia. Ya mungkin bisa dikatakan sama kalau uat itu
kita sowan kepada guru-guru atau kepada masyayikh-masyayikh yang ada di Indonesia. Jadi sangat berbeda dengan open house yang ada di Indonesia ketika kita bersama keluarga kita. UAT ini akan dilaksanakan setelah selesai puasa Syawal. Jadi bisa dikatakan bakolah atau juga mat'am akan dibuka lagi setelah puasa Syawal itu selesai. Nah, sekarang apakah lebaran di Yaman itu membosankan atau tidak? Jawaban gua tergantung. Menurut gua lebih tergantung bagaimana cara kita untuk merayakan Id itu sendiri. Kita bisa meramaikan Id itu dengan masak-masak, membuat makanan bersama teman-teman, kumpul bersama teman-teman sedaerah, dan juga membuat makanan pada daerah tersebut, dan masih banyak lagi yang bisa kita lakukan untuk meramaikan lebaran kita di Yaman. Mungkin jauh dari orang tua juga bisa dikatakan sebagai hal yang sangat membosankan dan membuat kita sedih, tapi kita bisa mengingat lagi bahwa tujuan kita di Yaman ini tidak lama dan ini hanya sebentar yang akan kita lalui ke depannya. Pesan terakhir yang ingin gue sampaikan yaitu tetaplah bersyukur atas segala pun yang terjadi di hidup kita. Mungkin kita sering merasa bosan dan juga tidak bersyukur dengan apa yang telah terjadi di hidup kita, tapi percayalah Allah punya sesuatu yang baik yang telah disiapkan untuk kita semua. Oke guys, terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Kalau dari kalian ada pertanyaan silahkan DM gua di Instagram gua di @adinaja. Kalau ada request video silahkan kalian juga bisa DM gua di Instagram. Terima kasih untuk kalian semua yang telah mensupport channel ini. Gua Adin dan kita ketemu lagi in the next video.